Bekasi sekitaran tahun 1995. Di sebuah sudut perumahan di bagian timur Bekasi, terdapat sebuah rumah besar yang kala itu dihuni oleh sebuah keluarga yang beranggotakan 3 anggota inti dan 2 anggota pelengkap. Ayah, ibu, putri mereka yang masih berusia 5 tahun dan 2 orang asisten rumah tangga. Sang ayah memiliki sebuah perusahaan percetakan yang cukup besar pada masa itu. Beberapa klien besar berhasil dirangkulnya, mulai dari klien yang bergerak di industri makanan sampai yang berkecimpung dalam bidang manufaktur. Namun pada penghujung tahun itu, entah bagaimana kronologis kejadiannya, perusahaannya kala itu mengalami kebangkrutan yang memaksanya harus menjual sebagian besar saham-saham miliknya. Dan tak hanya itu, kejadian demi kejadian yang tragis pun menimpa keluarga itu. Mulai dari meninggalnya salah satu asisten rumah tangga mereka secara tidak wajar, yang kemudian digantikan oleh asisten rumah tangga yang baru, sampai sang istri yang tiba-tiba saja mengidap penyakit yang cukup aneh hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya beberapa bulan kemudian. Sepeninggal sang istri di akhir tahun 1995, Pak Surya pun memutuskan untuk pindah dari rumah yang telah dihuninya selama 8 tahun itu. Ia kini tak lagi memiliki hasrat untuk mengarungi derasnya ombak ibu kota dan berniat kembali lagi ke kampung halamannya, memulai hidup baru bersama putri tercintanya. Mengingat banyaknya kenangan yang telah dibangunnya bersama keluarga kecilnya itu, membuat Pak Surya sebenarnya merasa sayang untuk menjual rumah tersebut. Sekalipun di sisi lain, kenangan-kenangan pahit di akhir tahun itu masih sangat membekas dalam benaknya. Sebelum berpulang ke kampung halamannya, Pak Surya kala itu menitipkan rumah tersebut kepada salah seorang orang kepercayaannya yang tinggal beberapa gang dari rumahnya. Pak Darso namanya. Pak Darso ini merupakan salah seorang karyawan di perusahaan percetakan milik Pak Surya. Berbekal latar belakang pendidikan yang hanya lulusan SD kala itu dan pengalaman kerja sebatas tukang bersih-bersih percetakan, membuat Pak Darso kesulitan untuk mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Membuat Pak Darso tidak memiliki pilihan selain bekerja sebagai penjaga rumah peninggalan Pak Surya itu. Dengan janji upah sebesar 50.000 seminggu dan sembako bulanan rutin, tentunya membuat Pak Darso merasa senang luar biasa dengan tawaran dari Pak Surya. Tanpa ia sadari hal apa yang akan dihadapinya kelak. 5 bulan sudah sejak kepergian Pak Surya kembali ke kampung halamannya. Pak Darso secara rutin 3 kali dalam seminggu datang ke rumah yang dititipkan untuk bersih-bersih dan merapikan tanaman. Kadang bahkan dengan uang upah yang cukup lumayan itu, Pak Darso pun menyisihkan sebagian untuk membeli cat tembok, lalu ia mengecatnya sendiri. Pak Darso memiliki seorang putri yang kala itu berusia 16 tahun, Dahlia namanya. Ia seringkali ikut membantu Pak Darso membersihkan rumah tersebut di akhir pekan. Terkadang bahkan di saat Pak Darso tidak sempat datang ke rumah itu, Dahlia lah yang menggantikan sang ayah untuk membersihkan rumah besar tersebut. Sayangnya, minggu sebelumnya mereka sama sekali tidak sempat untuk mengunjungi rumah titipan Pak Surya dikarenakan mereka harus pulang kampung untuk mengunjungi orang tua Pak Darso. Sepulangnya dari kampung halamannya, minggu ini barulah mereka berniat kembali datang untuk mengunjungi rumah tersebut. Namun aneh, siang itu Pak Darso dan Dahlia menemukan hal yang tidak biasa. Banyak jejak kaki anak kecil di ubin teras yang ada di depan rumah. Masih dengan pikiran yang positif, Pak Darso pun langsung berlari ke arah pintu samping rumah yang berbatasan dengan tanah kosong di sebelah. Khawatir ada kaca jendela yang pecah terkena bola dari area tanah kosong tersebut.
Memang, tanah kosong di samping rumah Pak Surya selalu saja digunakan oleh anak-anak kecil di perumahan itu sebagai tempat bermain, kadang sepak bola, kadang perang-perangan, atau bahkan bola gebok. Dilihatnya satu persatu jendela samping rumah, namun kala itu tidak ada bekas pecahan, retakan, atau bahkan jejak bola yang menempel di dinding. Alhamdulillah, untung tidak ada yang pecah, ucap Pak Darso lega. Ia pun lalu kembali ke arah pintu depan rumah. Sesampainya di pintu depan, Pak Darso tidak menemukan sang putri Dahlia. Ia mencoba menengok sekeliling, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Dahlia. Lia, Lia, Pak Darso berseru memanggil-manggil nama putrinya tersebut. Lia, kamu di mana, nak? Kekhawatiran mulai menyelimuti pikiran Pak Darso. Ia pun mulai berjalan, mengitari rumah itu dari dalam pagar. Namun tak kunjung juga terlihat batang hidung sang anak. Pak Darso pun segera keluar dari pagar rumah, berlari ke sebuah warung kecil di ujung perempatan jalan. Bu, ibu lihat Dahlia nggak anak saya? Tanyanya kepada sang pemilik warung. Pak Darso, loh, bukannya tadi bareng sama bapak ya ke rumah Pak Surya? Jawab si ibu warung. Iya bu, tadi bareng sama saya. Tapi tadi saya tinggal sebentar, lah tahu-tahu sudah nggak ada, sambung Pak Darso dengan nada yang mulai panik. Loh, nggak ada pak. Tapi nggak lewat sini dari tadi si Dahlia. Mendengar jawaban itu, Pak Darso pun semakin panik. Pasalnya tidak mungkin si ibu warung tidak melihat Dahlia lewat kalau memang ia pergi meninggalkan rumah tersebut. Karena itu adalah satu-satunya jalan yang tersedia bagi rumah besar tersebut untuk pergi menuju ke jalanan utama. Dan menurut si ibu warung, ia itu sudah duduk di situ selama 2 jam lebih. Sedangkan Pak Darso hanya meninggalkan Dahlia sekitar 15 menit lamanya. Bingung, cemas dan panik, itulah yang dirasakan Pak Darso saat itu. Tanpa berpikir panjang lagi, Pak Darso pun kembali ke rumah tersebut untuk memastikan sekali lagi keberadaan Dahlia putrinya. Ia berlari secepat mungkin. Sampai di depan pagar rumah Pak Surya, Pak Darso pun tiba-tiba saja menghentikan langkahnya. Betapa terkejutnya Pak Darso kala itu. Ia melihat sang putri berdiri di depan pintu pagar seakan sedang menunggunya. Bapak dari mana sih? Tanya Dahlia dengan nada sedikit meninggi, seolah ia kesal karena merasa ditinggalkan begitu saja. Kamu? Pak Darso terbata. Kamu dari mana, nak? Tanya Pak Darso bingung. Loh, aku kan dari tadi di sini, Pak, nggak kemana-mana. Pak Darso bingung bukan main mendengar jawaban Dahlia. Namun yang dikatakan sang putri berikutnya semakin membuat Pak Darso tak bisa berkata apa-apa lagi. Aku tuh dari tadi nungguin bapak nggak balik-balik. Ya akhirnya aku susul deh ke samping rumah, tapi bapak juga nggak ada. Emangnya bapak kemana sih tadi, Pak? Tanya Dahlia yang terdengar masih sedikit kesal. Pak Darso hanya terdiam. Ia mencoba menemukan alasan yang logis dari kejadian itu. Pak, Dahlia yang melihat ayahnya melamun, mematung seolah mengerti jika ada hal yang tidak beres baru saja menimpa sang ayah. Pak, kita pulang aja yuk, ajak Dahlia mencoba mengalihkan pikiran Pak Darso. Iya. Nah kita pulang. Pak Darso pun tersentak mencoba menjernihkan pikirannya. Ia pun akhirnya mengikuti ajakan sang putri. Pak Darso berbalik, Dahlia pun mengikuti di belakangnya. Mereka berdua melangkah pergi menjauh dari rumah Pak Surya. Setibanya di warung yang berada di ujung perempatan tadi, terdengarlah suara ibu warung berseru kepada Pak Darso. Pak, Dahlianya udah ketemu. Mendengarkan seruan ibu warung itu, Pak Darso pun menoleh ke arah ibu warung. Ya bu, nih. Pak Darso tiba-tiba terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Ketika ia menoleh ke belakang mencoba menunjukkan anaknya kepada si ibu warung, ia tak melihat siapapun di belakangnya. Dahlia, gumama terbata-bata. Dahlia kemana lagi? Ia pun kembali mematung, bingung, tidak mengerti. Melihat hal itu, si ibu warung pun akhirnya menghampiri Pak Darso lalu menepuk bahunya. Pak, bapak kenapa? Tanya ibu warung. Dahlianya udah ketemu belum? Pak Darso menoleh ke arah ibu warung, tatapannya bingung, seakan menjelaskan sesuatu kepada ibu warung tersebut.
Hilang lagi ya dahlianya. Pertanyaan itu membuat Pak Darso semakin bingung. Pasalnya, kata lagi yang diucapkan ibu warung seolah menegaskan bahwasanya ia tahu akan sesuatu. Loh, kok ibu tahu? Tanya Pak Darso. Pak, bapak kan sudah lama toh ikut Pak Surya. Masa iya sih belum paham juga setelah kejadian-kejadian aneh yang terjadi di keluarga beliau? Kalimat itu seakan membuat pintu kenangan di otak Pak Darso seperti adegan slideshow. Memori demi memori tentang kejadian-kejadian yang menimpa keluarga Pak Surya seolah-olah muncul kembali dalam ingatannya. Hingga sampailah pada sebuah titik. Ingatannya terhenti pada sebuah adegan. Ya, adegan yang akhirnya menyadarkannya dan membuatnya berlari sekencang-kencang kembali ke rumah itu. Pak Darso masih ingat betul semua kejadian yang menimpa keluarga Pak Surya. Tragedi-tragedi tersebut masih hangat dalam ingatannya. Ia teringat akan pesan Pak Surya sebelumnya pergi. Pak, kamar kerja saya jangan sampai lupa dibersihkan ya. Sebuah pesan singkat biasa. Namun, pesan berikutnya lah yang membuat pesan itu menjadi sebuah wasiat bagi Pak Darso. Dan jangan lupa untuk menaburkan garam setiap 3 hari sekali di sekeliling lantai kamar ya Pak. Dan kini ia pun sadar sudah 5 hari ia tidak menjalankan pesan itu karena ia pulang kampung. Kamar kerja Pak Surya merupakan sebuah ruang kerja kecil biasa. Di dalamnya hanya terdapat 1 set meja dan bangku kerja, sebuah rak buku besar lengkap buku-buku bacaan milik Pak Surya. Tidak ada yang terlihat aneh dari ruangan tersebut. Hanya saja tidak ada satupun karyawan Pak Surya yang boleh memasuki ruangan tersebut selain Pak Darso tentunya. Bahkan asisten rumah tangganya pun tidak boleh membersihkan ruangan tersebut. Ada apa sebenarnya dengan ruang kerja Pak Surya? Sesampainya di depan rumah, Pak Darso pun menghentikan langkahnya. Ia menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya panjang, mencoba menenangkan degupan jantungnya yang cepat. Ia pun mulai kembali melangkahkan kakinya selangkah demi selangkah menuju arah pintu depan. Pak Darso merogoh kunci pintu di kantong celana kanannya, memasukkannya ke slot pintu dan membukanya perlahan. Krek! Suara pintu kayu yang sering ia dengar kali ini seperti terasa asing di telinganya. Perasaannya aneh. Tekanan udara di rumah itu seakan menurun drastis, membuat Pak Darso sedikit sulit bernafas. Diperhatikannya sekeliling, tidak ada yang aneh. Namun, suasana ruang tamu di rumah itu agak berbeda hari ini, sedikit lebih mencekam. Langkah demi langkah ditapakannya, Pak Darso kini mulai memasuki ruang tengah dari rumah tersebut. Di sisi kirinya terdapat TV besar lengkap dengan lemari kayunya, sofa dengan sandaran tangan kayu layaknya sofa-sofa mahal pada zaman itu. Merupakan sebuah cerminan ruang tamu dari keluarga berada kala itu. Di sisi kanannya 2 buah pintu yang berjarak cukup jauh. Di antaranya terdapat lemari kaca dengan pajangan-pajangan dan foto keluarga Pak Surya di dalamnya. Pintu pertama merupakan pintu dari kamar mandi untuk tamu yang datang berkunjung, sedangkan pintu berikutnya adalah kamar tidur untuk tamu yang menginap lengkap dengan kamar mandinya. Ia pun mencoba melangkah masuk lebih dalam lagi sambil tetap memperhatikan sekeliling. Benar-benar tidak ada yang aneh. Melewati area tersebut, sebuah meja makan besar dengan 6 bangku yang tertata rapi melintang di tengah dapur yang dilengkapi dengan kitchen set zaman itu di antara dapur dan ruang TV. Berjajar jendela-jendela besar dengan pemandangan halaman samping yang berbatasan dengan tanah kosong. Pak Darso pun menoleh ke kanan, menghadap pada sebuah anak tangga yang menuju ke lantai 2. Disinilah keanehan mulai terjadi. Diperhatikan satu demi satu anak tangga tersebut. Dilihatnya kala itu ada jejak-jejak kaki anak kecil yang dilihatnya di teras di depan rumah tadi. Perasaan aneh dan merinding pun mulai menyelimuti pikiran dan hati Pak Darso. Ia pun mengikuti arah jejak tersebut ke lantai 2.
Perlahan, langkah demi langkah, jejak tersebut menuntun Pak Darso menuju ke ruang kerja Pak Surya, dan tanpa disadari ia pun kini telah berdiri tepat di depan ruangan tersebut. Pak Darso mengangkat tangannya perlahan, mencoba meraih knop pintunya. Tok tok tok. Belum sempat ia menyentuh knop pintu, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari dalam ruangan tersebut. Pak Darso yang terkejut segera berbalik, mencoba berlari. Namun setelah baru 2 langkah, ia pun berhenti. Pak Darso kembali membalikkan badannya sambil mencoba menguatkan diri dan menghiraukan rasa takutnya. Ia pun kembali mendekati ruangan tersebut. Tapi tok tok tok, suara ketukan itu kembali terdengar dan kali ini lebih keras. Masih mencoba menghiraukan rasa takutnya, Pak Darso terus mendekati ruangan itu sampai tok 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 tok. Bapak, bapak, buka Pak. Betapa terkejutnya ia kala mendengar suara putrinya dari dalam ruang kerja Pak Surya. Dan tanpa berpikir panjang, ia pun segera meraih gagang pintu lalu membukanya. Dilihatnya, Dahlia tersungkur di sisi sebaliknya, matanya sembab, berlinang penuh air mata. "Nak, kamu dari mana aja sih, Nak?" tanyanya sambil menghampiri memeluk putri kesayangannya. "Kamu gak apa-apa, Nak?" Dilihatnya wajah sang putri itu memerah kelelahan, menangis. Lia, sambil terbata-bata Dahlia mencoba berbicara. Udah Nak, gak apa-apa, ada bapak di sini." "Lia takut, Pak, Lia takut." Suara tangisannya semakin menderu, pilu terdengar. "Iya Nak, iya, sudah aman, bapak ada di sini." Pak Darso kala itu hanya bisa mengusap air mata putrinya, membelai lembut rambutnya, mencoba menenangkannya. Ia belum tahu apa yang telah menimpa putri kesayangannya itu, dan ia tidak ingin membahasnya saat itu juga. Yang ia tahu hanya putrinya telah ia temukan. Mereka pun lalu beranjak pergi, meninggalkan rumah Pak Surya tanpa sepatah kata pun membahas mengenai kejadian barusan. Dahlia terlihat masih terguncang dan Pak Darso pun seakan menghindar untuk menanyakan. Sesampainya mereka di ujung perempatan di warung itu lagi, Pak, suara si ibu warung kembali terdengar di telinga Pak Darso. Kali ini ia mencoba tidak menggubris suara tersebut, khawatir muncul pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat sang putri kembali terguncang. "Pak, alah si bapak." Suara itu pun menghampiri mereka. Tak begitu lama si ibu warung sudah berdiri di depan mereka berdua. "Ini Pak, minum dulu." "Ya ampun, kasihan Dahlianya," ucap si ibu warung sambil menyodorkan sebotol minuman dingin kepada mereka. Rasa tidak sopan bila ditolak, Pak Darso pun menerimanya. "Ya Bu, terima kasih banyak." Pak Darso pun mengambil botol minum itu lalu memberikannya kepada Dahlia. "Mari Pak, duduk dulu aja di warung saya. Kasihan toh kalau Dahlia masih harus jalan ke rumah dengan kondisi seperti ini." Melihat kondisi putrinya yang masih sangat terpukul, Pak Darso pun akhirnya mengikuti ajakan si ibu warung untuk singgah di warungnya. Mereka pun akhirnya duduk pada sebuah bangku kayu panjang yang memang disediakan untuk para pembeli di warung tersebut. Dahlia terlihat masih terdiam, tidak bicara. "Nama saya Darminah, Pak." Pak Darso menoleh kepada si ibu. "Tapi orang-orang sini sih manggil saya Bu Min." "Biar gampang gitu," ucap Bu Min memperkenalkan diri. Pak Darso pun masih diam, terus memperhatikan. "Pak Darso pasti nggak ingat saya ya?" tanya Bu Min pada Pak Darso. Pak Darso hanya bisa menatap Bu Min dengan bingung. Seingatnya, dia belum pernah berbincang dengan Bu Min seperti ini sebelumnya. "Apa kita pernah ketemu sebelumnya, Ibu?" tanya Pak Darso. "Ya kan Bapak sering lewat sini," ujar Bu Min sambil tertawa kecil. Bukan. Maksud saya, jauh sebelum ini. Apakah kita pernah bertemu?" tanya Pak Darso lagi, penasaran. Bu Min hanya tersenyum. Ia pun berdiri, berpindah tempat duduk sebelah Dahlia sambil mengusap bahu kiri Dahlia. Ia pun berkata, "Namanya Dahlia Bunga Sudarsono." Putri pertama dari Sudarsono Malik, yang seharusnya merupakan putri kedua. Mendengarkan hal itu, Pak Darso tersentak.
Bagaimana mungkin seseorang yang tidak pernah ia kenal baik sebelumnya mengetahui sesuatu yang sama sekali tidak pernah ia ceritakan pada orang banyak? Bu Min pun hanya tersenyum melihat reaksi Pak Darso. Tenang, tenang. Saya tidak akan bilang ini kepada siapapun, ucap Bu Min. Tapi sudah waktunya Dahlia mengetahui kebenaran. Lanjutnya lagi, Dahlia yang mendengarkan hal itu pun mencoba menoleh ke arah Bu Min. Mengetahui apa ya, Bu? Ia pun kemudian menoleh ke arah sang ayah. Pak, mengetahui apa, Pak? Padahal sekali itu hanya bisa terdiam, tidak bisa berkata sepatah kata pun. Sudah waktunya Pak Darso, kamu harus jujur pada anak ini. Tiba-tiba suara Bu Min menegas. Pak Darso yang masih kebingungan tiba-tiba terduduk lesu. Pak, ada apa sih, Pak? Ada apa sebenarnya ini, Pak? Tanya Dahlia lagi yang memang tidak tahu kemana arah percakapan mereka berjalan. Ibu adalah orang yang membantu persalinan Ibu Muna. Dan ibu juga yang menyematkan nama bunga di tengah namamu, ucap Bu Min sambil tersenyum kepada Dahlia. Pak Darso yang mendengarkan hal itu pun menoleh ke arah Bu Min. Matanya terbelalak seolah tidak percaya dengan apa yang barusan ia dengar. Bu Min, ucap Pak Darso terbata-bata. Iya, ini saya. Bukannya harusnya kok. Kali ini Pak Darso benar-benar tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Saya masih hidup, Darso, lanjut Bu Min lagi. Tetapi saya lihat sendiri. Kamu dan Pak Surya, kalian hanya melihat apa yang kalian ingin lihat. Bapak pernah mau mencoba membunuh Bu Min? Tiba-tiba suara Dahlia memecah kebingungan Pak Darso. Namun Pak Darso tidak bisa berkata apa-apa. Oh, tidak nak, tidak. Bapakmu ini orang baik, ucap Bu Min menegaskan. Bahkan terlalu baik sampai ia pun mau diperalat tanpa sadar oleh si Surya bajingan itu. Gimana maksudnya, Ibu? Nanti kamu akan tahu semuanya. Tapi buat saat ini kita harus membersihkan raga kamu dulu. Memangnya Dahlia kenapa, Bu Min? Tanya Pak Darso khawatir. Saat ini tubuhnya ada bekas aroma alam gaib. Khawatir mereka menganggap bahwa Dahlia adalah bagian dari mereka. Aroma alam gaib? Tanya Pak Darso terkejut. Kamu pikir Dahlia kemana saja dari tadi, Darso? Tidak mungkin kan dia akan menghilang begitu saja. Dan tiba-tiba muncul, seru Bu Min kepada Pak Darso. Dahlia pun terdiam, tubuhnya kaku dan tatapan matanya kosong, seakan ia kembali terguncang mengingat kejadian yang tadi baru saja menimpanya. Melihat kondisi putrinya, Pak Darso pun menjadi panik. Sudah, ayo kita bawa Dahlia pulang ke rumahmu. Akhirnya mereka pun bangkit, beranjak dari warung itu dan membawa Dahlia pulang. Hari mulai petang. Sampailah mereka di rumah Pak Darso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara lembut seorang perempuan dari dalam rumah. Loh, Dahlia kenapa, Pak? Tanya sang perempuan itu kepada Pak Darso. Ya, perempuan itu adalah Bu Ani, istri dari Pak Darso dan ibu dari Dahlia. Bu Ani tiba-tiba terkejut ketika ia melihat seseorang yang masuk ke rumahnya. Bu Min? Tanyanya. Bu Min pun hanya tersenyum melihat Bu Ani. Sehat, Mbak Ani? Saut Bu Min sambil menanyakan kabar Bu Ani. Alhamdulillah sehat, jawab Bu Ani. Lalu ia pun mempersilahkan mereka untuk masuk. Pak Darso dan Bu Min mendudukkan Dahlia di sofa ruang tamu. Pak Darso pun bergegas ke arah dapur mempersiapkan baskom yang diisikan air. Bu Ani pergi ke kamar untuk mengambil baju ganti untuk Dahlia. Sesuai arahan Bu Min, mereka pun harus menunggu sampai setelah azan Isya dikumandangkan. Hingga sore pun berganti malam. Mereka baru saja menunaikan sholat Isya berjamaah dan berkumpul kembali di ruang tamu.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai sekarang ya. Ucap Bu Min. Dahlia, ibu minta tolong. Walaupun berat, kamu harus ingat-ingat kejadian tadi siang ketika kamu masuk ke alam mereka. Ucapan Bu Min itu membuat Pak Darso dan Bu Ani terkejut bukan main. Pasalnya mereka sama sekali tidak diberitahu apa sebenarnya yang menimpa putri mereka. Tapi Bu Min yakin jika ini akan berhasil. Tanya Dahlia ragu. Insya Allah nak. Atas izin Allah dan selama kita berpegang teguh pada keimanan, mereka juga makhluk Allah kan? Ucap Bu Min mencoba meyakinkan Dahlia. Iya Bu, sahut Dahlia ragu. Dahlia pun menutup matanya, mencoba mengilas balik apa yang terjadi tadi siang. Dahlia dan Pak Darso tiba di depan pintu rumah Pak Surya setelah 1 minggu lamanya mereka tidak ke sana dikarenakan mereka harus pulang kampung. Namun, apa yang mereka temukan di teras depan rumah merupakan hal yang tidak biasa. Banyak sekali jejak kaki anak kecil di sana. Pak Darso yang merasa khawatir bila ada anak-anak kecil yang masuk dan bermain di pekarangan samping rumah, segera berlari ke pekarangan samping memastikan tidak ada jendela atau pot bunga yang dirusak oleh mereka sesuai arahan ayahnya. Dahlia pun kala itu menunggu di depan pintu depan rumah. Tak berselang lama, Dahlia mendengar suara ketukan di jendela depan yang berada tepat di belakangnya. Ia pun menoleh ke arah jendela. Betapa kagetnya Dahlia ketika ia melihat seorang anak kecil perempuan dengan wajah yang sangat cantik sedang berdiri di dalam rumah. Anak itu memegang boneka beruang berwarna putih sambil melambai-lambaikan tangannya kepada Dahlia. Dahlia yang terkejut segera membukakan pintu depan rumah dan berlari ke dalam untuk mengejar. Ia tak habis pikir bagaimana anak itu bisa masuk ke dalam rumah. Ia pun terus berlari untuk mengejar anak itu. Dahlia pun kini berada di ruang tengah tempat berkumpulnya keluarga Pak Surya dulu. Dek, kamu di mana? Seru Dahlia sambil melihat sekeliling mencoba memastikan keberadaan anak itu. Tiba-tiba terdengar suara tawa dari bawah tangga tepat di samping dapur. Dahlia pun segera berlari menuju arah suara tawa itu. Dicarinya di bawah tangga, tapi ia tak menemukan juga sumber suara itu. Sesaat kemudian, suara tawa itu kembali terdengar. Sekarang arah suara itu berasal dari atas tangga. Diliriknya ke atas melalui sela-sela pembatas tangga. Di pembatas tangga di lantai 2, ia melihat anak kecil perempuan itu mengintip ke arahnya dan langsung berlari menghilang lagi. Dahlia pun kembali mengejar si anak kecil tersebut. Sesampainya di penghujung anak tangga terakhir, Dahlia melihat anak itu berlari masuk ke dalam ruang kerja Pak Surya. Dahlia tahu betul ruang apakah itu. Ia tahu bagaimana sang ayah sangat menjaga ruangan itu agar tidak ada siapapun yang masuk. Hanya ayahnya lah yang diizinkan oleh Pak Surya masuk ke dalam ruangan kerjanya. Dengan langkah sedikit ragu, Dahlia pun mencoba memberanikan diri untuk masuk ke dalam ruangan kerja Pak Surya. Ia membuka pintu ruangan itu dengan perlahan. Dek, kamu di dalam? Tanya Dahlia kepada si anak kecil itu. Ia pun mulai melangkahkan kakinya masuk ke dalam ruangan tersebut. Pandangannya mengedar sekeliling. Tidak ditemukannya si anak. Matanya terus mencari sekitar sampai akhirnya pandangannya terhenti pada sebuah buku tua yang berada di atas meja kerja Pak Surya. Penasaran, Dahlia pun mencoba melihat buku tersebut. Sebuah buku yang terlihat sudah lapuk dan berdebu. Sampulnya terbuat dari bahan seperti kulit sapi dan lembaran-lembarannya terbuat dari serat-serat kayu yang halus tidak beraturan seperti sebuah kitab kuno. Dibukanya perlahan sampul buku itu, lembar demi lembar. Ia perhatikan tanpa menemukan adanya satu keanehan. Hanya terlihat tulisan-tulisan dan simbol-simbol yang tidak ia pahami apa artinya. Sampailah ia pada sebuah halaman. Tangannya terhenti membuka lembaran berikutnya. Matanya terpaku pada sebuah gambar seperti lukisan yang terukir cantik dengan sketsa pensil. Sketsa lukisan seseorang. Dahlia tiba-tiba tersentak.
ia pun menyadari sesuatu. Ya, lukisan tersebut sangat mirip sekali dengan para si anak kecil yang tadi ia lihat di jendela di depan rumah. Ya, anak kecil yang sudah menuntunnya untuk memasuki ruangan kerja Pak Surya. Di bawah lukisan itu tertulis sebuah nama, Dara, 07 garis miring 07 garis miring 77. Dara. Tanpa sengaja Dahlia menyebutkan nama itu. Tiba-tiba Dahlia merasakan seakan ada sesuatu yang datang mendekat kepadanya dari belakang. Namun perasaan tidak nyaman itu membuat Dahlia tidak berani menoleh ke belakang. Perlahan ia pun mulai merasakan seperti ada sesuatu yang menyentuh punggung bagian bawahnya, merayap pelan menuju perutnya, seakan sebuah tangan kecil yang berusaha merangkul pinggangnya, sampai akhirnya diliriknya sedikit ke arah perutnya. Ya, ia melihat sepasang tangan kecil dengan kulit yang sangat pucat berusaha memeluknya. Merinding, takut, itulah yang ia rasakan saat itu. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa, seakan sesuatu menahan tubuhnya untuk bergerak. Ia merasakan tangan-tangan itu perlahan merayap naik ke atas tubuhnya, seakan sosok pemilik tangan itu sedang memanjatnya. Tubuhnya masih terpaku, ia tak mampu bergerak sedikit pun, sampai akhirnya sepasang tangan tersebut mulai melingkar di pundaknya. Ia merasakan sesuatu mendekat, menghembuskan nafas yang begitu dingin di telinga belakangnya, lalu dengan nada lirih berkata, "Kakak." Dahlia hanya bisa terdiam dan menutup matanya. Ia takut, dalam hatinya hanya doa dan zikir yang ia terus panjatkan. "Kakak manggil aku." Suara itu terdengar lagi. Mendengarkan itu seperti mendapatkan kekuatannya kembali. Dahlia pun berbalik lalu melepaskan tubuhnya dari tangan itu. Ia pun bergegas berlari menuju pintu. Namun sial, tiba-tiba pintu ruangan kerja tersebut terbanting dengan keras menutup rapat. Dahlia mencoba membuka pintu itu dengan keras. Digedor-gedornya pintu ruangan Pak Surya dari dalam, berharap ia mendapatkan pertolongan. "Pak, Bapak, tolong Pak." Hanya Allah dan ayahnya yang Dahlia ingat kala itu, mengharapkan keajaiban dari Allah. Dan tiba-tiba pintu pun terbuka keras hingga menghempaskan tubuhnya ke lantai. Sudah, cukup," ucap Bumin. "Paling tidak kita tahu siapa yang membawa kamu ke sana." Pak Darso dan Bu Ani hanya terdiam mendengarkan semua cerita Dahlia. "Kenapa Pak, Bu?" tanya Dahlia bingung. "Dara adalah putri pertama Pak Surya." Bumin melanjutkan. "Putri Pak Surya?" Dahlia semakin tidak paham dengan apa yang terjadi. "Iya, tapi sekarang sudah tidak ada." Pak Darso pun menjelaskan. "Dara itu lahir pada tanggal 7 Juli tahun 1977. 10 tahun sebelum mereka pindah ke sini." Lanjutnya lagi. "Dan Dara meninggal saat masih berusia 7 tahun. Itulah yang membuat Pak Surya sekeluarga pindah ke perumahan kita." "Loh, kenapa Pak?" tanya Dahlia lagi. "Katanya untuk menenangkan hati Bu Cahaya, istrinya," timpal Bu Ani. "Tapi sebenarnya itu bukan alasan sebenarnya," lanjut Bu Ani lagi. "Ibu sudah curiga dari awal mereka pindah. Masa iya pindahan hanya bawa tas 2 gembol? Emang dasar bapakmu aja yang gampang percaya banget sama orang. Apalagi kalau mereka ngaku-ngaku lagi kesusahan." "Halah," tegas Bu Ani dengan nada sedikit emosi. "Ya nggak gitu juga dong Bu. Mereka kan memang butuh bantuan kita waktu itu," timpal Pak Darso mencoba untuk menjelaskan. "Iya, tapi Bapak lihat sendiri kan apa yang terjadi di keluarga mereka," sahut Bu Ani dengan nada yang mulai meninggi. Sudah, Bu Min memotong mencoba menetralkan suasana. "Yang terpenting sekarang adalah kondisi Dahlia," lanjutnya lagi. Mereka semua terdiam, masing-masing mencoba menenangkan diri. "Jadi aku harus gimana Bu?" tanya Dahlia. Bu Min pun hanya tersenyum. Lalu ia berkata, "Tenang nak, kamu hanya bersentuhan, belum sampai terkontaminasi." "Jadi Bu?" tanya lagi.
mandi wajib, dan sholat taubat, tegas Bumin. Itu saja? Sahut Dahlia penasaran. Ya nggak sampai di situ saja, sahut Bumin. Kamu tahu bacaan zikir pagi petang? Dahlia pun menggeleng. Lalu Bumin pun meminta kertas dan bolpoin. Bu Ani segera memberikan apa yang Bumin minta. Di kertas itu Bumin pun menuliskan Al-Baqarah 5 ayat pertama, ayat kursi, Al-Baqarah 5 ayat terakhir, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas. Dahlia yang melihat itu pun bertanya, sebanyak ini Bu? Itu belum semua, tapi itu saja dulu, yang penting kamu amalkan, ucap Bumin sambil tersenyum kepada Dahlia. Ia pun segera memalingkan tatapannya kepada Pak Darso dan Bu Ani. Ia tersenyum hangat sambil berkata, tidak ada dendam yang saya pendam. Kalian tidak bersalah. Jadi jangan terus-menerus larut dalam rasa bersalah kalian. Pak Darso dan Bu Ani pun hanya bisa tertunduk membisu mendengar perkataan Bumin. Kalian ini adalah orang baik, Pak Darso, Mbak Ani. Lanjutnya lagi, kalian itu harus bisa saling menjaga satu sama lain. Lalu Bu, soal yang tadi Bumin bilang tentang saya sebenarnya putri kedua Bapak dan Ibu, tanya Dahlia tiba-tiba. Pak Darso pun terdiam mendengarkan hal itu, sedangkan Bu Ani terkejut tak menyangka jika ia akan mendengar hal itu dari mulut putrinya sendiri. Kamu sudah tahu Nak? Tanya Bu Ani. Saya tadi yang bilang, timpal Bumin lagi. Sudah waktunya Dahlia itu tahu semuanya Mbak. Iya, tapi Bu Ani terlihat gelisah kala itu. Tolong Bu, kalau memang aku harus tahu, biarkan aku tahu, supaya aku bisa paham akan situasinya, tegas Dahlia kepada ibunya. Dara itu meninggalnya belum tepat di usia 7 tahun. Bumin menjelaskan. Dahlia pun menoleh mencoba menyimak penjelasannya. 7 Mei 1984 itulah tanggal kematian Dara. Semua terdiam mendengarkan hal itu, namun Dahlia seolah terperanjat kaget. 7 Mei, seru Dahlia. Bumin hanya mengangguk seolah paham kenapa Dahlia terkejut. Dahlia segera berlari ke kamarnya. Tak lama ia pun kembali dengan sebuah buku not kecil. Dahlia pun meletakkan buku itu di tengah-tengah mereka duduk. Aku nemuin buku ini di laci kamar. Padahal seingatku aku tidak pernah beli buku ini. Pak Darso dan Bu Ani pun heran, terkejut melihat buku tersebut. Nah, ucap Pak Darso. Tapi bukan itu yang aneh. Setelah Dahlia, ia pun mulai membuka sebuah halaman pada buku tersebut dan menunjukkan sebuah tulisan. Memori gadis 7 Mei 1989. Tak bisa berkata apa-apa, Bu Ani tiba-tiba saja menangis. Dahlia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Gadis adalah kakak perempuanmu Nak, jelas Pak Darso kepada Dahlia. Dahlia yang mendengar itu benar-benar terperanjat kali ini. Kakak perempuanku. Tanggal kematian gadis sama persis dengan tanggal kematian Dara, selah Bumin lagi. Ketika itu gadis berusia sekitar 17 tahun. Tapi kan, selah Dahlia bingung. Iya, 1989 kamu lahir. 10 tahun kalau nggak salah ya, sambung Bumin. Nah, kakakmu waktu itu berusaha menarik kamu yang terpleset dari lantai 2 rumah Pak Surya. Akhirnya kalian berdua pun terjatuh ke pekarangan samping. Waktu itu di sana itu belum ditanami rumput seperti sekarang. Dahlia bingung mendengarkan penjelasan Bumin tersebut. Kakakmu itu terjatuh membentur batu besar tepat di kepala belakangnya. Tapi kamu selamat. Hanya saja perkataan Bumin terputus. Ia lalu menatap ke arah Pak Darso dan Bu Ani berharap salah satu dari mereka yang melanjutkan. Kamu kehilangan ingatan Nak. Lanjut Pak Darso menyambung penjelasan Bumin. Kenapa nggak pernah ada yang... Karena kami sendiri tidak ingin mengingat-ingat kejadian itu, seru Bu Ani yang memotong pertanyaan Dahlia. Sakit Nak, sakit rasanya. Kalau harus mengingat kejadian itu, apalagi harus mengingat penyebabnya. Lanjut Bu Ani seraya menderu menangis. Loh, bukannya Mbak gadis jatuh karena berusaha menyelamatkan aku Bu? Bukan, selah Bumin.
Bukan apa yang menyebabkan gadis meninggal. Dahlia menoleh ke arah Bumin, mencoba mencari jawaban dari maksud perkataannya. Tapi penyebab kamu terpeleset di lantai 2 itu, atau lebih tepatnya apa yang mendorong kamu waktu itu? Mendengarkan hal itu, Dahlia semakin terkejut. Penjelasan yang seolah menuding sesuatu atau seseorang yang menyebabkan kejadian tragis itu. Ibu Cahya, lanjut Bumin. Nama yang sudah tidak asing lagi bagi Dahlia, ya, itu adalah nama dari istri Pak Surya. Bu Cahyalah yang mendorong kamu, nak, tegas Bumin. Betapa terkejutnya Dahlia mendengar hal itu. Bu Cahya, istri dari atasan sang ayah, berusaha membunuhnya. Dan saya menyaksikan kejadian itu. Itulah kenapa Pak Surya berusaha membungkam saya dengan menyingkirkan, lanjut Bumin. Beberapa malam setelah kejadian itu, Pak Surya memanggil Bapak ke dalam rumahnya, sambung Pak Darso. Pak Surya meminta Bapak untuk mengantarnya ke suatu tempat. Ternyata Pak Surya mengarah ke sebuah gubuk kecil. Dukun santet, tegas Bumin. Pak Surya mau nyantet saya. Alhamdulillah Allah masih baik sama ibu, makanya ibu bisa selamat dengan pura-pura meninggal. Sewaktu diobati di kampung dan tidak balik-balik lagi ke ibu kota. Bapakmu adalah orang yang selalu datang ke kampung selama ibu diobatin. Dia yang selalu mengecek kondisi saya, sampai akhirnya keluarga saya pun memutuskan untuk membuat seolah-olah saya sudah tidak ada lagi, ucap Bumin menjelaskan kepada Dahlia. Saya nggak nyangka ternyata Bumin masih hidup, bahkan masih sehat walafiat, sambung Pak Darso lagi. Nah, tapi kenapa sekarang Bumin balik dan menemui kami? Tanya Bu Ani pada Bumin. Bumin pun tersenyum. Saya hanya ingin memastikan jika keluarga kalian baik-baik saja. Dahlia, kan saya juga yang bantu persalinannya dulu, jadi ya sudah terasa seperti anak sendiri, lanjut Bumin sambil tertawa ringan. Sebenarnya istri Pak Surya itu orang yang sangat baik. Ketika ia mendorong kamu, itu bukan atas kehendaknya sendiri. Waktu itu seperti ada yang mempengaruhinya. Dara, setelah Dahlia seolah-olah dia mengerti, Bumin pun hanya mengangguk. Kamu ingat, Pak, setelah kejadian itu Bu Cahya sama sekali tidak pernah keluar kamar, tanya Bumin kepada Pak Darso. Pak Darso pun hanya mengangguk, namun tetap menyimak seakan tidak paham arah penjelasannya. Sebenarnya bukan karena sakit, melainkan Bu Cahya terus diganggu arwah putrinya sendiri. Mendengarkan hal itu, semua yang berada di situ terdiam seolah tidak percaya dengan apa yang dijelaskan oleh Bumin. Begitupun halnya dengan Dahlia, namun karena ia pun mengalaminya, rasanya sulit untuk tidak percaya penjelasan Bumin. Sampai akhirnya dia meninggal, tanya Dahlia menyambung penjelasan itu. Ya, jawab Bumin. Tapi kenapa aku, Bu? Kenapa Dara mau bunuh aku? Kamu itu lahir kapan? Tanya Bumin. 7 Juli 1979, jawab Dahlia. Tiba-tiba Dahlia terdiam. Usai mengucapkannya, ia pun mengingat akan sesuatu. 7 Juli 77, matanya terbelalak seolah mengerti. Tanggal lahirnya, ucap Dahlia terbata. Ya, tanggal lahir kalian sama, tegas Bumin. Seakan ingin membuatmu bernasib sama. Dara juga memasuki tubuh Bu Cahya untuk mendorong kamu dari lantai 2. Mungkin kamu juga tidak ingat, kalian terjatuh dari jendela di ruang kerja Pak Surya. Dahlia terdiam seolah mulai paham arah cerita ini. Itulah kenapa tadi siang Dara menuntun aku ke ruangan itu. Jadi itu kenapa tadi siang Dara menuntun aku ke ruangan itu? Tanyanya lagi. Bumin pun mengangguk. Tapi kenapa aku, Bu? Apa karena hanya tanggal lahir kami sama? Oh, tidak juga. Yang Dara ganggu sebenarnya bukan kamu, melainkan ibunya, Bu Cahya, jawab Bumin. Loh, buat apa dia mengganggu ibunya sendiri? Tanya Bu Ani tidak paham. Putri mereka yang kedua, Raras, sebenarnya bukan putri kandung mereka. Raras itu adalah anak adopsi. Pak Darso, Bu Ani, dan Dahlia terkejut mendengarkan hal itu. Pasalnya baru kali ini mereka mendengarkan cerita itu. Dara meninggal karena kecelakaan. Ia juga terjatuh dari lantai 2 rumah mereka yang lama. Dan hal itu disebabkan karena temperamental Bu Cahya yang tanpa disengaja memukul Dara terlalu keras sampai ia terjatuh di tangga, ucap Bumin menjelaskan.
Bumin ini memang mengetahui banyak hal dan rahasia mengenai keluarga Pak Surya. Pasalnya, Bumin telah bekerja untuk keluarga Pak Surya selama 19 tahun tepat sebelum lahirnya Dara. Terlebih, Bumin pun mengetahui sumber kekayaan keluarga mereka tidaklah didapat melalui jalur yang halal dan normal. Bumin menjelaskan semua yang ia ketahui mengenai keluarga Pak Surya kepada Pak Darso dan keluarganya, hingga mereka pun terdiam, tak mengira di balik keluarga Pak Surya yang begitu baik ternyata menyimpan suatu rahasia yang sangat begitu gelap. Lalu apa yang harus kami lakukan sekarang, Bumin? Tanya Pak Darso kebingungan. Oh, tidak apa-apa. Pak Darso tetap membersihkan rumah itu sesuai pesan Pak Surya. Saya pun nanti akan menemani Bapak. Bagaimana dengan Dahlia? Tanya Bu Ani. Insya Allah tidak kenapa-napa, jawab Bumin. Tapi tetap amalkan apa yang sudah saya kasih tahu sebelumnya, nak. Dahlia pun hanya bisa mengangguk mengikuti semua arahan Bumin. Pak Darso pun yang sudah semakin tua dan uzur masih rajin ke rumah Pak Surya untuk membersihkan rumah itu. Pak Surya seperti juga belum berniat untuk menjual rumah tersebut. Dahlia, putri Pak Darso, kini sudah menikah dan menetap di Jakarta bersama sang suami. Bu Ani kini sudah tiada. Ia wafat pada tahun 2010 karena penyakit yang sudah lama dideritanya. Dan Bumin entah kemana. Beberapa tahun setelah kejadian itu, Bumin pun menutup warungnya, lalu ia pergi tanpa kabar sampai saat ini. Selesai. Itulah teman-teman, kisahnya luar biasa, luar biasa. Jadi sebenarnya ini kisah biasa ya, tapi nggak tahu kenapa horor kayaknya dapat banget, dan saya pribadi juga membawakannya lumayan ya, lumayan terasa. Jadi luar biasa. Semoga teman-teman semua terhibur ya, khususnya para pecinta dan penikmat horor. Dan semoga kita juga semua bisa mengambil hikmah yang baik dari kisah yang barusan kami bawakan, dan buang yang buruk-buruknya. Jadi kita ambil yang baik-baiknya saja. Wow, sekali lagi salah satu kisah terhoror yang pernah kami bawakan ini, luar biasa. Yang punya komentar lain silakan bisa tulis di kolom komentar, atau hanya sekedar saling menyapa silakan, kami akan balas satu persatu insya Allah. Dan buat yang suka dengan kisah ini bisa diklik tombol jempolnya, tombol like-nya. Dan buat yang belum subscribe ya, diklik tombol merahnya. Jangan lupa diklik juga loncengnya agar teman-teman bisa selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin.